Meski sudah dihukum penalti dan dengan sayap depan yang sedikit rusak, itu ternyata tidak menghalangi Max Verstappen yang masih mampu mencari jalan untuk meraih kemenangan ke-18-nya musim ini pada GP Las Vegas hari Minggu siang kemarin. Catatan Max kemarin membawa Red Bull memecahkan rekor Mercedes pada musim 2016 silam dengan jadi tim peraih kemenangan terbanyak dalam semusim, yaitu 20 kali menang. Meski lagi-lagi kita di-spam lagu kebangsaan Belanda, namun kemenangan Max Verstappen kemarin ia raih dengan cukup susah payah dan tidak semudah balapan-balapan sebelumnya. Bahkan bisa dibilang, GP Las Vegas merupakan race tersulit Verstappen untuk bisa mengunci kemenangan di akhir race. Sirkuit Las Vegas secara karakteristik yang banyak tikungan lambat serta gripnya yang rendah memang kurang begitu cocok dengan mobil RB19. Itu sudah terlihat sejak kualifikasi, di mana Verstappen hanya mampu catatkan waktu tercepat ketiga di belakang duo Ferrari, sebelum dia naik ke posisi 2 usai penalti Carlos Sainz. Ketika start, Verstappen langsung tancap gas dan melakukan manuver agresif kepada Charles Leclerc yang raih pole position di tikungan pertama. Manuver tersebut mendorong Leclerc sampai keluar trek yang pada akhirnya membuat Verstappen dihukum penalti 5 detik. Manuvernya sendiri, kita sudah tahu kalau itu adalah ciri khas dari Verstappen yang sengaja overshoot dan buat mobilnya understeer di tikungan pertama untuk memaksa pembalap lawan memberikan ruang. Tapi masalahnya adalah, meskipun mobil Verstappen sudah cukup tipis di depan Leclerc dan manuver overtakingnya sah, tetapi dengan kondisi aspal yang low grip, membuat Verstappen juga melebar keluar trek di tikungan pertama. Hal itulah yang membuatnya dihukum penalti karena Verstappen dianggap salah perhitungan dan menikung terlalu agresif di tikungan setelah start yang berdampak ke Leclerc yang alami kerugian. Namun penalti 5 detik tentu sudah terlambat karena Verstappen sudah menjauh sampai 2 detik di depan saat hukumannya diumumkan. Tapi ternyata tak disangka-sangka beberapa lap kemudian Charles Leclerc mampu mengejar Verstappen. Verstappen yang kesulitan memanajemen ban depannya yang alami graining karena suhu dingin akhirnya disalip Leclerc pada lap ke-16 dan Max langsung masuk pit setelah itu untuk ganti ban sekaligus ambil penalti. Leclerc di titik ini sebenarnya sudah cukup nyaman karena pace mobilnya yang bagus dan strategi pit stop belakangan dari Ferrari yang bekerja dengan cukup baik. Apalagi Verstappen setelah masuk pit dan ambil penalti, dia tercecer ke urutan 9, kehilangan banyak waktu di belakang banyak pembalap. Namun situasi kemudian berbalik menguntungkan Red Bull dengan safety car yang muncul pada lap ke-26. Padahal 4 lap sebelumnya, Leclerc baru saja masuk pit untuk ganti ke ban hard di stint keduanya. Situasi ini jelas menguntungkan Red Bull karena Sergio Perez yang sudah masuk pit di awal balapan saat safety car keluar, dia sedang memimpin lomba dan mendapat pit stop gratisan setelah itu untuk bisa stay di barisan depan. Safety car-nya sendiri disebabkan oleh insiden antara Max Verstappen dan George Russell di tikungan 12. Verstappen yang melakukan manuver alami senggolan dengan Russell di apex tikungan dan sebabkan banyaknya serpihan mobil di sirkuit yang harus dibersihkan. Russell sendiri dihukum penalti 5 detik karena dinilai bersalah atas insiden tersebut. Penalti itu sudah tepat karena memang Russell adalah pihak yang wajib memberikan ruang kepada Verstappen karena posisi mobil Red Bull yang sudah melebihi setengah badan mobil Russell saat melakukan manuver. Beda cerita jika kontak terjadi di tengah atau kontak terjadi di belakang mobil Russell. Namun, karena posisi Verstappen sudah melebihi setengah badan mobil, maka dia berhak untuk diberi ruang oleh Russell saat melakukan manuver. Sayap depan Verstappen sedikit rusak di bagian end plate sebelah kanan dan karena kerusakannya cuma minor, itu tak berpengaruh ke kecepatannya di sirkuit, bahkan malah bisa mengurangi dragnya di lurusan Vegas. Verstappen juga sempat masuk pit saat safety car untuk ganti ke ban hard baru. Usai safety car, Leclerc sendiri sempat berduel dengan Perez, yang meskipun pembalap Monaco itu sempat disalip di lap ke-32, tapi beberapa lap kemudian, dia bisa merebut kembali posisi pertamanya dari Checo. Sayangnya, hal itu tidak bisa ia ulangi ketika berhadapan dengan Max Verstappen yang dengan mudah melewatinya di lurusan The Strip pada lap ke-37 dan dia tidak terkejar sampai finish untuk raih kemenangan di Las Vegas. Sementara Leclerc yang berjuang bertahan dari kejaran Sergio Perez dengan ban hard yang 5 lap lebih tua sempat membuat kesalahan pada lap ke-43 di mana dia melebar di tikungan 14 dan otomatis disalip oleh Checo. Namun lagi-lagi, Leclerc tidak menyerah dan mencoba untuk terus mengejar Perez, sampai kemudian di lap terakhir, pembalap Ferrari tersebut sukses membuat manuver agresif di tikungan 14 untuk merebut podium runner-up dari rekan setim Verstappen itu. Bagi Leclerc, balapan Las Vegas mungkin adalah race terbaiknya musim ini, karena sejak awal race dia bisa menunjukkan pace yang sangat bagus dan merupakan peluang terdekatnya untuk bisa menang.
Namun sayangnya, dia lagi-lagi apes dengan timing safety car yang kurang pas, menyebabkan strategi Ferrari buyar dan dia kembali memperpanjang catatan pole. Ia menang kagak. Strateginya untuk tetap stay out saat safety car sudah tepat, karena mau bagaimanapun track position adalah prioritas, dan kalaupun Leclerc masuk pit, maka kemungkinan besar Verstappen akan memilih stay out dan bakal sulit menyalipnya dengan Perez yang ada di depan. Setidaknya dia bisa mengunci podium kedua dengan manuver beraninya di tikungan terakhir. Sementara bagi Sergio Perez, disalip di tikungan terakhir dalam 2 balapan secara beruntun tentu kurang begitu menyenangkan. Tapi podium ketiga sudah cukup bagi Checo untuk mengunci runner-up klasemen pembalap yang jadi target harga matinya musim ini dan membuat Red Bull finish 1-2 di klasemen akhir 2023. Prestasi terbaik dalam karirnya yang tentu sudah jadi jaminan kuat untuk kursinya di Red Bull tahun depan. Beralih dari pertarungan papan atas, banjir overtake terjadi di persaingan papan tengah yang sangat ketat. Layout sirkuit yang lambat dan punya lurusan panjang harus diakui membuat balapan menjadi sangat seru karena pembalap tidak mudah menjauh begitu saja dari lawannya di belakang, menjadikan race yang berlangsung cukup ketat. Esteban Ocon patut diberi kredit yang keren karena dia dari posisi 16 bisa finish di posisi 4 di akhir balapan. Saat start, Ocon memanfaatkan kacaunya tikungan pertama untuk naik ke posisi ke-8. Dari situ dia sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa, apalagi dengan munculnya safety car kedua, membuat posisinya semakin bagus untuk mencuri poin. Alpine harusnya bisa raih banyak poin di balapan karena Pierre Gasly yang kunci posisi start keempat setelah kualifikasi. Tetapi Gasly alami masalah di baterai IRS dan stint keduanya dengan ban hard tidak begitu bagus dengan graining parah yang ia alami. Ocon alhasil mencuri posisi keempat saat finish, sementara rekan setimnya itu harus rela tercecer ke posisi 12. Lance Stroll juga tampilkan performa yang apik usai selesaikan race di posisi kelima. Sama seperti Ocon, Stroll yang start dari posisi 19 berhasil manfaatkan kacaunya tikungan pertama untuk naik ke top 10. Balapannya mulai hidup di stint kedua, di mana dia bisa mempertahankan ban hardnya cukup lama sampai datangnya keberuntungan safety car. Setelah itu ia bisa stay di barisan 5 besar, dan dengan Alonso yang finish di posisi 9, dia membantu Aston Martin memangkas poin dari McLaren di konstruktor menjadi 11 poin saja jelang Abu Dhabi. Sementara itu Carlos Sainz secara keseluruhan akhir pekannya kurang begitu bagus dengan hukuman penalti turun 10 grid karena insiden drain cover di sesi FP1. Start dari posisi 12, Sainz menabrak Hamilton di tikungan pertama dan melintir di sana karena level grip yang rendah, yang ia klaim disebabkan karena kebocoran oli dari mobil parade lap sebelum balapan dimulai. Meski sempat tercecer di posisi 18, Sainz mampu tampil bagus dengan aksi-aksi overtake yang jitu dan membuatnya finish di posisi ke-6 di depan dua Mercedes. Dengan hasil tersebut, Ferrari mampu memangkas gap poin mereka menjadi 4 poin saja dari Mercedes, dan perebutan posisi runner-up di konstruktor dipastikan akan ditentukan di Abu Dhabi akhir pekan ini. Mercedes sepanjang GP Las Vegas memang kurang kompetitif karena lurusan panjang yang kurang cocok dengan mobil W14 yang draggy. Lewis Hamilton di kualifikasi saja gagal lolos dari sesi Q2. George Russell sebenarnya berpeluang untuk bisa naik podium, tapi ia kembali membuang-buang peluang secara sia-sia usai terlibat insiden dengan Verstappen. Oscar Piastri menutup barisan 10 besar dan setidaknya bisa bawa pulang 2 poin dengan tambahan catatan fastest lap di akhir balapan. McLaren juga kurang begitu oke di Las Vegas, di mana mereka bahkan seperti kembali ke setelan pabrik usai gagal lolos dari sesi Q1. Kombinasi dari defisit di lurusan panjang The Strip, tikungan lambat, dan aspal low grip membuat mobil MCL60 tidak berdaya di Las Vegas. Lando Norris harus akhiri balapan lebih awal karena mobilnya crash di tikungan 12. Insiden itu disebabkan karena mobilnya melindas bump atau gelombang kecil di aspal yang dikombinasikan dengan suhu dingin serta grip yang rendah. Akhirnya membuat Norris hilang kendali dan alami snap sebelum menabrak tembok. Williams meskipun tampil sangat mengesankan di kualifikasi dengan Albon dan Sargent yang start dari baris ketiga, sayangnya harus keteteran saat balapan karena degradasi bannya yang tinggi dan harus puas finish di luar 10 besar. Meski penuh gimmick, tapi setidaknya semua terselamatkan oleh balapan yang seru dan banyak aksi salip menyalip. Jadi apa momen favorit kalian dari Las Vegas kemarin? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.